Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bapak Ibu. Terdengar suara saya? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Intan Medika Lamongan, Dr. Haji Kamal Mubarok. Yang kami hormati narasumber medis Dr. Muhammad Reza Gautama, spesialis urologi, magister kedokteran klinis. Yang kami hormati narasumber keperawatan Nurse Nuhuda, magister keperawatan, spesialis keperawatan medikal bedah. Dan yang kami hormati seluruh peserta Zoominar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa mengikuti Zoominar tentang tata laksana batu saluran kemih dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya Silvi akan memandu acara Zoominar pada pagi hari ini. Sebelumnya, Bapak Ibu yang belum sempat mengisi link pendaftaran, dimohon mengisi daftar hadir link yang ada di kolom komentar, serta nanti di pertengahan acara akan ada registrasi pengiriman sertifikat. Jadi di tengah acara nanti silahkan mengisi sesuai dengan nama dan gelar. Jadi untuk kesalahan penulisan nama menjadi tanggung jawab oleh peserta. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Direktur Rumah Sakit Intan Medika Lamongan. Yang keempat, penyampaian materi medis. Yang kelima, penyampaian materi keperawatan. Yang keenam, tanya jawab. Dan yang ketujuh, penutup. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, agar berjalan lancar, tidak ada suatu halangan apapun, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin, memasuki acara yang berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Bapak IT, monggo diputar.
Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Direktur Rumah Sakit Intan Medika Lamongan kepada Dr. Haji Kamal Mubarok. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber pertama yaitu Dr. Reza Gautama, spesialis urologi, Magister Kedokteran Klinik. Yang saya hormati narasumber kedua yaitu Nurse Nuh Huda, Magister Keperawatan, spesialis keperawatan medikal bedah. Yang saya hormati Dr. I. Ketut Sudika selaku moderator. Yang saya hormati Bu Silvi selaku pembawa acara. Dan yang terhormat Bapak Ibu peserta Zoominar. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat berupa ketaatan sehingga kita bisa mengikuti acara Zoom tentang tata laksana batu saluran kemih. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya selaku pimpinan dari RS Intan Medika Lamongan mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menghadiri acara Zoominar ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pembicara Dr. Reza dan Nurse Huda yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk berbagi ilmu kepada kita. Kami memilih topik Zoominar tentang tata laksana batu saluran kemih ini dengan harapan agar para tenaga kesehatan, khususnya dokter umum dan perawat, dapat meningkatkan pengetahuan serta seluruh tenaga kesehatan mengetahui bahwa di RS Intan Medika Lamongan ini sudah bisa melakukan operasi batu saluran kemih serta operasi-operasi lainnya tentang kasus urologi. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Tetap terapkan protokol kesehatan, pandemi masih belum berakhir, selalu jaga kesehatan. Terakhir yaitu kami dari keluarga besar Rumah Sakit Intan Medika mengucapkan marhaban ya Ramadan. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur atas sambutannya. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu acara inti, seminar online tata laksana batu saluran kemih yang akan dipimpin oleh moderator Dr. I. Ketut Sudita. Dr. Ketut di Bali menyelesaikan pendidikan dokter umum di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1995. Saat ini di Rumah Sakit Intan Medika, Dr. Ketut menjabat sebagai Kepala Bidang Penunjang Medis. Monggo Dr. Ketut, waktu akan kami alihkan ke jenengan. Terima kasih. Sudah bisa dengar suara saya? Sampun. Terima kasih dari Bu Susi sebagai moderator dalam acara seminar kesehatan hari ini. Jadi diamanai sebagai moderator dalam acara ini. Ya. Selamat datang Dr. narasumber Dr. Muhammad Reza Gautama, spesialis urologi, Magister Kedokteran Klinik, dan pembicara berikutnya Bapak Nuh Huda, Magister Keperawatan, spesialis keperawatan bedah yang hadir pada saat ini. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan informasi di sini dalam acara Zoom untuk dalam judul
penata laksanaan daripada saluran kemih di sini. Ya. Saya ucapkan yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Indonesia, Dr. Muhammad Mustafa, dan juga yang saya hormati para peserta hadirin yang ikut pada acara seminar pada saat ini. Nah, untuk menghemat waktu, marilah kita mulai acara kita. Ya, acara kita ini mungkin yang pertama kita berikan kepada Dr. Reza dulu, ya, Dr. Muhammad Reza Gautama, spesialis umum, magister kedokteran klinik, ya. Ini dari CV-nya lahir di Surabaya, pendidikannya sarjana kedokteran di Universitas Airlangga tahun 2007 sampai 2011, profesi dokter di FK-UNER juga, Dr. Sutomo tahun 2011 sampai 2012. Magister kedokteran klinik double degree FK-UNER Surabaya tahun 2015 sampai 2020, ya, dan pendidikan dokter spesialis urologi di FK-UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya tahun 2015 sampai 2020. Professional experience dokter umum intern Rumah Sakit Semen Gresik tahun 2012, dokter umum internship RSUD Haji Muhammad Anwar Sumeneb tahun 2013 sampai 2014, dokter umum internship Rumah Sakit Wisata Utama Surabaya tahun 2014 sampai 2015, dokter umum Rumah Sunatan Surabaya tahun 2014 sampai 2015. Saat ini Dr. Muhammad Reza Gautama bekerja di Rumah Sakit dan juga Rumah Sakit Indonesia Muhammad. Kemudian kurikulum itu yang bisa saya bacakan untuk melanjutkan ke materi yang saya serahkan ke saya serahkan ke Dr. Muhammad Reza Gautama untuk memulai ulangan 30. Ya, baik. Dr. Reza. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kepada Dr. I Ketut Sudita. Akan saya share screen ya materi saya. Ya, dari saya sendiri saja ya untuk materinya. Oh, iya. Siap. Mohon untuk saya diberikan akses untuk share screen. Bisa ya? Sudah terlihat ya? Oke, baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang batu saluran kemih ya, di mana kita ketahui bahwa batu saluran kemih ini kasusnya cukup banyak ya, nggak hanya di perkotaan saja, tapi juga di daerah juga banyak sekali kasusnya. Dan di sini akan kita diskusi bersama. Saya akan menyampaikan materi dari sisi medisnya ya. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Dok. Jelas ya? Oke, jelas, Dok. Baik, untuk pendahuluan, jadi angka kejadian batu saluran kemih ini tergantung pada kondisi geografis, iklim, etnis, dan pola makan serta faktor genetik. Kondisi geografis ini ada istilah yang kita kenal ya dengan namanya Stone Belt Area. Jadi di mana Stone Belt Area ini merupakan daerah yang banyak istilahnya tinggi seperti kadar kalsiumnya, kadar kapurnya, atau kadar mineral yang tinggi pada air di daerah tersebut ya. Lalu yang kedua iklim, di mana iklim panas ini kalau suhunya tinggi akan berpengaruh sekali terhadap kondisi
dehidrasi dari person ya, dari orang itu sendiri. Lalu etnis, kita ada beberapa penelitian bahwa etnis kulit putih dan etnis kulit hitam Amerika itu berisiko tinggi terhadap pembentukan batu saluran kemih. Sampai saat ini masih belum diketahui mengapa, mungkin ada hubungannya dengan yang terakhir ya, dengan faktor genetik. Lalu juga pola makannya, pola diet, insiden di Asia Timur ya, seperti Korea, Jepang, Cina, itu insiden batu saluran kemihnya lebih rendah dibanding Western area atau daerah-daerah barat. Kita ketahui bahwa pola makan dari orang-orang barat itu tinggi kalsium ya, banyak minum susu, banyak makan daging, dan banyak makanan protein hewani yang akhirnya akan mengakibatkan banyak endapan di ginjal ya. Lalu sedangkan yang Eastern area yang di daerah timur itu cenderung lebih rendah insiden dari batu saluran kemihnya. Nah, pada negara-negara dengan standar hidup yang tinggi, angka kejadian batu ginjalnya cenderung tinggi juga. Mengapa? Karena mungkin dia standar hidup yang tinggi juga berpengaruh terhadap konsumsi protein hewani yang tinggi juga ya. Jadi kalau kita hidup di perkotaan itu, kita pinginnya makan yang cepat ya, cepat saji, fast food, dan itu akan juga berpengaruh terhadap pembentukan batu saluran kemih juga. Dan di Indonesia sendiri, masalah batu saluran kemih masih menduduki kasus tersering di antara seluruh kasus urologi. Jadi kasus urologi ini yang paling banyak adalah batu saluran kemih, yang kedua adalah pembesaran prostat jinak atau BPH. Ya, batu saluran kemih ini sendiri untuk angka prevalensinya masih belum ada data yang pasti ya. Jadi hanya memperkirakan saja. Kalau di Jawa Timur sendiri, insiden paling tinggi ada di daerah, mohon maaf ya, di Tapal Kuda ya. Jadi daerah Madura, dari Madura, Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, dan sampai ke Situbondo dan Bondowoso itu juga insidensinya cukup tinggi. Nah, untuk Gresik dan Lamongan karena dia lokasinya juga berada di pegunungan Kapur Utara ya. Jadi juga tinggi juga insidensinya. Mungkin para dokter umum atau para perawat sekalian juga sering menemui kasus tersebut di tempat kerjanya ya. Jadi memang cukup banyak kasusnya. Nah, batu saluran kemih itu apa sih? Batu saluran kemih ini merupakan kondisi di mana terbentuknya batu di saluran keluarnya urin atau batu saluran kemih. Dan dapat berada di ginjal, ureter, kandung kemih ya atau bladder maupun uretra. Nah, laki-laki lebih sering terjadi batu saluran kemih dibandingkan wanita, perbandingannya hingga 3:1, dengan puncak insidensi antara dekade keempat dan kelima. Jadi usia 40-an sampai 50-an tahun itu puncak insidensinya terjadi batu saluran kemih. Nah, kalau dari gambar di sebelah kanan ini ya, kalau batu berada di ginjal, ya berarti namanya batu ginjal. Kalau dia batunya berada di di saluran ureter ini ya, berarti namanya batu ureter. Kalau dia batunya di bladder atau buli ya namanya batu buli. Kalau batunya di uretra, di saluran kemih bawah ya berarti namanya batu uretra. Nah, bagaimana batu saluran kemih itu bisa terbentuk? Ya, yang pertama diduga berhubungan dengan adanya gangguan aliran dari urin. Kita ketahui kalau kita kurang minum ya, dehidrasi, kondisi di mana intake cairan kurang, itu endapan akan mudah sekali terbentuk. Nah, karena endapan itu mudah terbentuk, akhirnya dia numpuk di sistem kaliks ini ya, di sistem penyaringan ginjal ini ya. Nah, kalau kita dengan sudah ada gangguan aliran urin dan dehidrasi, lalu ada gangguan metabolik seperti diabetes mellitus atau hipertensi, ada penyakit ginjal lainnya, itu akan semakin memperparah untuk terjadinya batu saluran kemih. Belum lagi kalau sudah terjadi infeksi saluran kemih ya, jadi kalau sudah ada kombinasi-kombinasi seperti itu akan semakin cepat sekali terbentuk endapan mineral atau endapan komponen infeksi yang akhirnya akan terjadi batu. Namun ada keadaan-keadaan lain yang masih belum terungkap ya, idiopatik. Contohnya pada pasien-pasien dengan penyakit
tiroid, paratiroid hormon, ya, itu juga ada gangguan dari metabolisme kalsiumnya. Nah, itu tidak bisa kita ungkapkan sampai sekarang. Jadi ada juga kondisi di mana kita minum asupan kalsium, ya. Contohnya seperti suplemen-suplemen sekarang ini, ya. Kita untuk menjaga imunitas kita minum banyak vitamin, banyak suplemen, tapi tidak diimbangi dengan olahraga dan banyak minum, akhirnya menjadi endapan juga. Nah, itu juga idiopatik kondisinya, masih belum terungkap sampai sekarang. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempermudah terjadinya batu saluran kemih? Yaitu beberapa faktor, diantaranya pertama adalah geografi, yang kedua adalah iklim dan temperatur, ya, sudah kita jelaskan tadi. Kurangnya asupan air dan tingginya kadar mineral kalsium pada air, lalu diet, ya, diet terlalu banyak urin, oksalat, dan kalsium, lalu pekerjaan. Nah, pekerjaan ini pada orang-orang yang pekerjaannya banyak duduk, ya, atau di office, dan kurangnya aktivitas dan sedentary life. Nah, ini juga menjadi concern untuk kesehatan masyarakat, bahwa semakin sering kita duduk, ya, juga akan terjadi mempermudah terjadinya terbentuk batu saluran kemih. Apalagi sekarang kondisinya online, ya, jadi kita yang awalnya mobilitas tinggi, sekarang kita mobilitasnya terbatas karena banyak PPKM atau PSBB, ya, istilah-istilah yang lain atau sebagainya itu. Nah, itu juga berpengaruh terhadap batu saluran kemih. Di pandemi ini juga semakin banyak kita jumpai, ya, pembentukan batu saluran kemih, terutama pada usia dewasa muda, usia-usia produktif, ya, karena yang awalnya dulu mobilitas tinggi, sekarang dia semakin banyak kerjaan di rumah atau di WFH gitu, ya. Jadi untuk kegiatannya juga semakin terbatas. Nah, ini contoh contoh komplikasi, ya, dari batu saluran kemih ini sendiri. Yang awalnya batu yang masih berukuran kecil yang ada di kaliks, ya, atau di dalam ginjal, lama-kelamaan ini akan terbentuk besar atau dia akan lepas kalau dia sudah sampai pada bagian pelvis ginjal atau piala ginjal ini, ya, akan mengakibatkan sumbatan yang namanya hidronefrosis. Nah, kalau sudah terbentuk hidronefrosis ini, kondisinya, ya, cukup sulit, ya, untuk menanganinya. Jadi kalau ada batu sekecil apapun sebaiknya jangan disepelekan, ya, karena juga akan berakibat komplikasi, ya. Nah, sedangkan kalau batu berukuran besar ini sudah tidak bisa ada tempat lagi, ya, untuk urin mengeluarkan air kencing, ya, jadi sudah benar-benar sumbatan total. Nah, ini salah satu contoh gambarnya. Nah, ini beberapa pasien saya yang saya tangani. Jadi ada batu di ginjal kanan dan ginjal kiri. Nah, ini cukup banyak, ya, cukup memenuhi satu ginjal sendiri, ya. Jadi ya cukup sulit untuk menanganinya karena untuk membedahnya sama tindakannya juga harus membuka ginjal yang lebar, akibatnya perdarahannya banyak dan ada resiko terjadi gagal ginjal. Nah, ini juga, ya, sudah penuh sekali, satu ginjal full ini terbentuk batu. Nah, pasiennya juga keluhannya hanya nyeri pinggang saja, nyeri pinggang seperti dirasakan kayak capek-capek begitu, ya. Tapi ternyata setelah diperiksa, ternyata batunya sudah sebesar ini. Ya, akhirnya ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi, akhirnya saya ambil ginjalnya satu, sekalian sama batunya ini. Jadi kalau saya bilang ini, ya, ginjal batu, ya, udah bukan batu ginjal lagi. Jadi ginjal batu, jadi ginjalnya sudah berubah jadi batu. Akhirnya saya ambil ginjalnya, sudah tidak bisa diselamatkan untuk ginjalnya yang sebelah kanan ini. Nah, ini saya jelaskan kembali lagi, ya, faktor risiko. Ada istilah namanya high risk stone former. Nah, kalau ada yang faktor umum itu terjadinya batu saluran kemih di usia muda, ya, itu merupakan risiko tinggi. Jadi kalau sudah terbentuk batu di usia remaja atau
umur 20-an ya, itu kemungkinan besar akan tumbuh lagi saat dia umur 40 atau 50 tahun. Dan ada faktor keturunan dengan riwayat batu saluran kemih ya, ayah ibunya yang punya riwayat batu saluran kemih juga akan diturunkan secara genetik kepada anaknya. Batu yang mengandung brusit ini komponen dari sejenis kalsium ya. Kalau batunya setelah kita ambil, kita periksakan ternyata batunya mengandung brusit, nah itu terjadi pembentukan batu lagi itu tinggi ya. Lalu asam urat atau batu yang mengandung asam urat ini yang paling sering dijumpai di praktek sehari-hari saya ya. Jadi setelah saya periksa analisa batu ternyata paling banyak itu asam urat. Jadi memang intake dari orang Gresik sama Lamongan ini terutama ya, itu cukup banyak diet purinnya. Jadi seperti konsumsi jeroannya, konsumsi terutama ikan laut ya. Ikan laut itu purinnya tinggi. Lalu batu akibat infeksi ya, atau solitary kidney. Solitary kidney ini ginjalnya hanya satu, ini kelainan kongenital. Lalu ada penyakit yang berhubungan dengan pembentukan batu ya, seperti hiperparatiroidisme, ini dengan metabolisme dari vitamin D dan kalsium, lalu sindrom metabolik ya, diabetes, hipertensi, dan stroke ya. Lalu nefrokalsinosis. Nefrokalsinosis ini pengapuran pada ginjal, biasanya pada pasien-pasien yang dengan riwayat infeksi ginjal, penyaringannya jadi terganggu, akibatnya komponen-komponen yang disaring itu berubah jadi keras ya komponennya. Lalu penyakit ginjal polikistik ya, kistanya nggak cuma satu tapi multiple. Nah itu juga berpengaruh terhadap pembentukan batu. Lalu ada penyakit-penyakit dengan gastrointestinal disease ya, seperti pasien-pasien yang sudah pernah reseksi usus, ya penyakit Crohn atau ulkus atau luka berulang di usus itu ya, lalu malabsorpsi ini kurang gizi. Nah itu juga berhubungan dengan pembentukan batu. Lalu kelainan-kelainan medula spinalis ya, contohnya pada pasien-pasien yang ada trauma tulang belakang atau stroke ya. Nah itu kan istilahnya gerakannya terbatas ya. Jadi karena gerakannya terbatas, kencingnya itu banyak ngendap di ginjal dan buli-bulinya. Nah itu akan mudah terjadinya batu di saluran kemih juga. Lalu ada kelainan genetik ya, ini yang memang kelainan dari genetiknya, sistinuria, hiperoxaluria primer, asidosis tubular ginjal tipe 1 ya. Santinuria ini hubungannya dengan penyakit-penyakit ginjal ya. Jadi ginjalnya ini intinya tidak bisa menyaring komponen-komponen mineral dengan baik. Jadi memang sudah penyakit bawaan. Lalu adanya kelainan anatomi. Nah, kelainan anatomi ini juga kelainan bawaan. Jadi ureteropelvic junction ya, antara piala ginjal itu ada sumbatan atau penyempitan. Nah, itu memang kelainan bawaan ya, atau diverticulum calyx itu calyxnya itu ada semacam kelainan ya. Lalu adanya struktur uretra ini yang susah dipasang kateter itu ya. Jadi adanya penyempitan di dalam saluran kencing bawah. Lalu reflux vesiko-ureterorenal ini biasanya diakibatkan karena pengkencingannya tidak baik ya, seperti BPH atau adanya struktur uretra itu juga berpengaruh terhadap pembuangan urin, karena urinnya tidak bisa lancar, akhirnya dia jadi reflux. Reflux itu artinya kembali lagi. Jadi dia naik, air kencing yang dihasilkan dari ginjal turun ke saluran kencing bawah itu dia naik lagi. Itu namanya reflux. Lalu horseshoe kidney. Horseshoe kidney itu ginjalnya nyambung. Jadi ginjal kanan dan kiri itu dia nyambung ya. Jadi bentuknya seperti tapal kuda. Atau ureterokel. Ureterokel ini ureternya itu mencembung keluar. Nah, itu juga mengakibatkan terjadinya batu ya. Nah, kalau untuk klasifikasinya ini saya singkat saja ya. Etiologinya ada jenis batu non infeksi, contohnya kalsium oksalat, kalsium fosfat, asam urat. Batu infeksi ya, kelainan genetik. Ada juga batu yang diakibatkan oleh obat-obatan ya, contohnya yang saya jelaskan tadi akibat konsumsi banyak suplemen ya. Berdasarkan ukuran, berdasarkan lokasinya di mana.
berdasarkan karakteristik X-ray. Jadi ada batu yang tidak tampak di X-ray ya. Jadi tidak semua batu itu harus selalu tampak di X-ray. Jadi ada yang radio opak, ada yang radiolusen. Nah, itu bisa kita nilai jenis batunya itu apa. Kalau yang radio opak, yang tampak di X-ray, mungkin jenisnya kalsium oksalat atau kalsium fosfat. Karena kalau kalsium tinggi, itu dia akan lihat di X-ray ya. Kalau dia radiolusen, tidak tampak di X-ray, itu jenisnya yang asam urat, santin, ya, batu akibat batu akibat obat-obatan ya. Jadi kalau kita praktek sehari-hari, kita foto, pasiennya ada keluhan nyeri pinggang, di foto ronsen ternyata nggak tampak apa-apa, belum tentu tidak ada batu. Jadi bisa jadi karena jenis batu yang diakibatkan oleh asam urat atau amonium urat ya, santin, atau juga mungkin struvit, sistin. Nah, untuk itu kita perlu follow up-nya dengan pemeriksaan fisik yang baik, perlu cek kencing, ya, darah. Yang paling umum diperiksakan adalah fungsi ginjal dan asam urat ya. Kalau asam uratnya tinggi, berarti ya memang karena batunya mungkin diakibatkan oleh asam urat yang tinggi. Nah, untuk diagnostiknya, ya selalu kita harus anamnesis ya. Keluhan utamanya biasanya adalah riwayat nyeri pinggang atau pernah kencing keluar batu. Ya, walaupun batunya keluar sebiji jagung atau beras, jangan pernah disepelekan. Belum tentu batunya sudah bersih. Mungkin ada sisa batu yang masih tersisa, atau mungkin ada hanya sebagian saja yang keluar. Mungkin juga tampak lebih besar di dalam batu ginjalnya. Lalu ada riwayat batu saluran kemih, pernah mengalami keluhan serupa, adakah riwayat batu di keluarga ya. Lalu jangan lupa ditanyakan pola makannya bagaimana dan pola minumnya bagaimana. Asupan kalsiumnya, garamnya cukup atau tidak, buah dan sayurnya bagaimana, makanan tinggi purinnya bagaimana ya, minumannya yang dikonsumsi apa, dan riwayat konsumsi obat-obatan. Apakah ada riwayat minum vitamin C, vitamin D yang cukup lama ya, kalsium atau probenesid ya, obat-obatan darah tinggi, contoh amlodipin gitu ya, juga harus ditanyakan. Dan pemeriksaan fisik ya yang paling umum itu kita cek tensinya berapa, suhunya berapa, adakah kelainan atau tidak ya. Lalu status urologi yang paling gampang itu kita raba pinggangnya lalu kita ketok. Nah, kalau kita raba ada riwayat nyeri ya, diketok di pinggang gini, nah, mungkin kemungkinan ya akibat ini adanya hidronefrosis atau akibat ada batu. Nah, kalau diperiksa penisnya ada batu, ya berarti batunya di uretra, atau di perut bawah ini terasa penuh sekali, gelasnya penuh. Nah, mungkin akibat adanya batu di buli atau batu di uretra. Itu harus kita periksa juga. Dan jangan lupa kita juga harus periksa colok dubur. Batu buli ini bisa teraba di colok dubur ya, kita palpasi bimanual. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, ya simpel saja kita periksa darah dan kencing ya. Sudah cukup itu saja dulu. Kalau ada fungsi ginjal juga lebih baik. Kalau di Vaskes 1 atau Puskesmas ya cukup darah dan kencing saja. Kalau dia red cells-nya tinggi, white cells-nya tinggi, ya patut kita curigai suatu batu saluran kemih. Red cells tinggi berarti kemungkinan ada lecet di epitel saluran kencingnya. Nah, kalau leukosit tinggi berarti kemungkinan ada infeksi di dalam saluran kencingnya. Indikatornya adalah lebih dari 10 ya. Kalau masih di bawah 10 ada kemungkinan dia false positif ya, atau hanya artefak saja atau hanya parsial ya, lecet parsial. Nah, kalau ada nitrit sama pH-nya di bawah 5 atau 6 ya, bisa jadi kemungkinan batunya diakibatkan oleh asam urat ya, jadi sifatnya asam urinnya. Nah, kalau dari darah itu yang kita lihat itu ya, kalau darah lengkap nggak cukup memberikan informasi, hanya mungkin leukosit saja yang tinggi atau LED saja, itu untuk kronisitas penyakit saja. Tapi yang perlu kita periksa sebenarnya adalah kreatinin, asam urat ya, kalsium kalau ada. Sebenarnya kreatinin dan asam urat itu sudah cukup. Nah, kalau untuk di Vaskes 1, kalau diduga ada
curigaan suatu kolik renal atau batu saluran kemih, dicek saja urin lengkap, kreatinin sama asam urat itu sudah cukup untuk bisa menduga suatu diagnosa batu saluran kemih, dan juga dikombinasikan dengan anamnesa dan pemeriksaan fisiknya. Nah, kalau memang ternyata batu saluran kemih, ya sebaiknya diberikan analgetik dulu, ditangani dulu yang mengakibatkan dia datang ke fase 1 apa. Kalau tidak bisa, ya baru dirujuk ke tingkat lanjutan. Nah, untuk diagnostiknya, yang langkah awal yang bisa kita lakukan misalkan di praktek yang ada USG-nya atau puskesmas yang ada USG-nya ya, atau rumah sakit yang ada USG-nya, itu kita lakukan USG dulu. Jadi USG ini kelebihannya adalah dia aman dan terjangkau dan mudah diulang ya, dan dia merupakan primary diagnostic imaging tool. Spesifititasnya sudah 94%, walaupun sensitivitasnya cuma 45%. Nah, kegunaan USG ini adalah untuk mendiagnosa adanya hidronefrosis atau tidak. Kalau dia secara anamnesa, pemeriksaan fisik, laboratorium sudah diduga suatu batu saluran kemih, lalu kita USG ternyata ada hidronefrosis, ya berarti dugaan kuat mengarah ke batu saluran kemih. Nah, idealnya kalau di guideline ya, kalau di teori itu kita lakukan CT scan non kontras. Nah, ini hanya ada di kota-kota besar ya. Kalau di daerah mungkin masih belum tersedia banyak. Nah, untuk standar diagnostiknya untuk nyeri pinggang akut, CT scan non kontras atau CT stonografi ini ya dapat menentukan ukuran, densitas batu, struktur batu, skin to stone distance dan anatomi sekitar dari ginjal ya. Dan dia dapat mendeteksi batu asam urat atau santin. Nah, kekurangannya dia paparan radiasinya cukup tinggi dan tidak dapat menilai fungsi renal, dan juga biayanya mahal ya. Kalau BPJS ya sudah pasti tidak mungkin bisa dilakukan CT scan non kontras ya. Ya mungkin, tapi ya perlu rawat inap atau mungkin diskusi dulu dengan tim BPJS ya, supaya tidak tekor rumah sakitnya. Nah, lalu BOF ini kalau sudah ada CT scan non kontras itu tidak perlu dilakukan. Tapi kalau untuk di daerah ya, saya sendiri juga masih melakukan BOF ya, karena dia simple dan radiasinya juga cukup rendah, dan juga sudah bisa melihat batu yang radio opak ya. Tidak perlu CT scan, sudah cukup. Nah, kalau tidak ada CT scan non kontras, ini bisa kita lakukan IVU atau IVP, intravenous pilografi atau intravenous urografi. Jadi ada fase-fasenya ya. Jadi 5 menit itu ada fase ekskresi, 15 menit itu PCS sudah tampak jelas, 30 menit sudah masuk ke saluran kencing bawah, ya. Terus menit 45 sudah masuk ke buli-buli, 60 menit sudah dikeluarkan kencingnya. Itu sudah bisa menggambarkan semua renal system kita. Nah, kekurangannya adalah dia ada risiko alergi karena penggunaan kontras ya, dan juga ribet ya. Ribet itu artinya harus urus-urus dulu, lalu juga harus mempersiapkan pasiennya, juga harus disuntik ya. Biasanya pasien itu ada yang tidak mau disuntik untuk masukkan kontras. Nah, untuk ini ya rekomendasinya dari EAU guideline itu kalau sudah ada pasien dengan curiga nyeri pinggang akut ya, kita lakukan immediate imaging. Nah, yang dianjurkan adalah non kontras enhanced CT. Nah, kalau tidak ada ya sudah BOF dulu atau USG dulu ya. Nah, kalau kondisi khusus, kalau untuk ibu hamil ya, kita kan tidak mungkin menggunakan sinar X-ray, jadi hanya bisa kita USG ya. Kalau ada ibu hamil dengan nyeri pinggang, kita lakukan USG dulu. Nah, untuk USG pada ibu hamil ini, kalau ada hidronefrosis, itu kita harus istilahnya mendiferensial diagnosis. Apakah ini hidronefrosisnya karena kehamilan atau karena batu. Nah, sebaiknya kalau ada ibu hamil dengan nyeri pinggang ini, kita tunda ya tindakannya sampai kehamilan atau kelahirannya selesai.
yang dianjurkan untuk sebenarnya MRI, tapi MRI ya mungkin bisa ya kalau di kita ya. MRI hanya ada di kota-kota besar saja. Ya, yang paling awal yang bisa kita lakukan dengan USG. Nah, kalau untuk anak-anak ini risiko rekurensinya tinggi. Jadi setiap kali kita misalkan menemukan pasien anak dengan keluar batu ya, itu harus kita analisa jenisnya apa. Supaya apa? Supaya tidak terjadi rekurensi batu lagi. Dan harus evaluasi kondisi metabolik menyeluruh. Kalau ada pasien anak-anak dengan batu, kemungkinan ya kelainannya kalau nggak kongenital atau karena kelainan genetik. Nggak mungkin kalau karena diet, intake, itu anak-anak nggak cukup waktu untuk membentuk batu sebesar itu ya, atau untuk membentuk batu itu sebenarnya memerlukan waktu yang lama. Jadi ada perbedaan treatment ya antara anak-anak dan dewasa itu. Yang harus kita pikirkan adalah kondisi metabolik yang menyeluruh dan kelainan kongenital yang ada atau tidak. Nah, untuk anak-anak juga sama, USG adalah modalitas lini pertama, dan untuk melihat ada obstruksi atau tidak ya, ada hidronefrosis atau tidak, dan BOF juga kita lakukan untuk mengidentifikasi batu dan radio opasitasnya, serta untuk follow up selanjutnya. Ya, kalau istilahnya kreatininnya normal atau fungsi ginjalnya baik, bisa kita lakukan IVP. Jadi untuk menilai anatomi dari ginjalnya, saluran kencingnya bagaimana ya. Nah, untuk manajemennya, prinsip terapi umum langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah memberikan analgesik. Jadi kalau ada menemukan pasien dengan kolik renal di fase 1 di praktek pribadi, yang bisa kita lakukan ya kita berikan analgetik dulu. Nah, pilihannya adalah NSAID atau paracetamol. Ya, NSAID bisa ibuprofen ya atau paracetamol. Yang paling saya sering pakai adalah paracetamol. Mengapa? Karena dia lebih aman untuk ginjal. Nah, yang NSAID lainnya ini dia disintesa di ginjal ya, jadi ada risiko untuk meningkatkan fungsi ginjalnya atau meningkatkan kreatininnya. Jadi paracetamol yang saya pakai yang sering ya untuk lini awal. Kalau nyeri akutnya dengan visual analgsor lebih 5 atau 6 ya atau lebih, biasanya saya kombinasi dengan tramadol ya. Jadi ada kombinasi paracetamol dengan tramadol. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Dan efikasinya lebih baik dibandingkan dengan opioid ya. Nah, kalau pasien-pasien tua dengan PJK, CVA atau ada gagal jantung ya, diklofenak itu sebaiknya dihindari. Nah, antispasmodik seperti contohnya papaverin dan lainnya itu tidak menghasilkan kontrol yang nyeri yang lebih baik ya. Jadi sebenarnya ya sama saja mau diberikan yang dengan antispasmodik atau tanpa hanya NSAID saja atau paracetamol saja itu cukup sebenarnya. Nah, diberikan selama 3-10 hari untuk membantu mengurangi inflamasi dan risiko nyeri berulang. Kalau ada alpha blocker ya, contohnya tamsulosin itu juga bisa menurunkan episode nyeri. Ini juga bisa diberikan. Nah, pemberian obatnya ini simptomatik ya, tapi juga harus diikuti dengan terapi drainase atau terapi definitif. Jadi kalau pasien itu hanya diberikan obat anti nyeri terus-terusan ya sama saja enggak mengurangi penyakitnya, hanya akan mendelay terapinya ya sebenarnya. Sebaiknya yang kalau sudah ada seperti ini kita lakukan terapi definitif segera. Misalkan kalau ada batu ureter, hidronefrosis ya, penanganan awalnya kita berikan analgetik atau paracetamol, ya berarti harus kita ambil batunya atau kita tangani batu ureternya itu supaya tidak terjadi nyeri yang berulang atau hidronefrosis itu. Ya ini ya. Lalu kalau pasien itu dengan obstruksi ginjal dengan sepsis atau anuria itu artinya tidak keluar kencing, itu kondisi emergensi. Jadi kalau kita dapat pasien di praktik pribadi atau di UGD ya, kita lihat kok pasiennya sepsis, kencingnya enggak keluar banyak, nah ini kondisi emergensi, harus segera kita dekompresi. Bisa dengan pasang digistent ya, pasang
selang ginjal itu, atau lakukan nefrostomi perkutan, jadi ginjalnya dicoblos dari pinggang untuk mengeluarkan kencingnya. Nah, setelah itu kita lakukan kultur urin dan darah, dan kita berikan antibiotik sesuai kultur. Nah, kalau kondisinya seperti ini, tata laksana definitif, batunya itu jangan kita langsung ambil, karena kalau langsung kita ambil akan memperparah sepsisnya. Jadi kita drainase dulu, kita tangani sepsisnya sampai membaik, baru kita lakukan langkah definitif. Ya, kita lanjut ya. Nah, kalau untuk Steinstrasse, ya Steinstrasse itu fragmen batu pada ureter yang mengganggu aliran urin, yang mengakibatkan obstruksi ureter. Ini biasanya pada pasien-pasien yang setelah dilakukan ESWL, ya, atau pada pasien-pasien yang setelah URS, ya, setelah operasi urologi, URS itu kita ambil, hancurkan batunya, ternyata masih ada sisa. Nah, itu juga bisa terjadi Steinstrasse. Nah, Steinstrasse ini bisa kita tangani dengan pemasangan digisten, ya. Jadi makanya kalau mungkin dokter urologi atau di mana itu setelah operasi URS pasang stent, ya, biasanya kita lakukan URS lagi, ya, karena ini Steinstrasse. Atau setelah ESWL terus kita lakukan URS, kok habis kita ESWL kok masih dioperasi lagi, ya karena ini, karena fragmen batunya itu nancep di saluran ureternya. Dan setelah ada fragmen ini, pasien akan mengeluh nyeri hebat, ya. Jadi setelah operasi kok masih sakit, Dok, masih nyeri, ya karena ini. Jadi bukan berarti kita harus istilahnya mencari-cari operasi lagi, itu bukan, ya. Jadi karena ini adalah akumulasi fragmen batu pada ureter. Nah, kalau dia ukurannya kecil dan asimptomatis, walaupun tampak di foto itu ada batu, ya, tapi tidak ada keluhan, Dok, ya sudah kita kasih obat saja, ya, MET, ya. Nah, kalau untuk batu ginjal, ya itu ada indikasi harus kita ambil. Nah, indikasinya apa? Setelah evaluasi tahunan itu ada pertumbuhan batu. Nah, batunya yang awalnya cuma 3 mili, 5 mili, setelah di USG kok tambah tinggi, kok tambah banyak, ya itu harus kita tangani. Nah, lalu juga pasien dengan high risk stone former, contohnya ya anak-anak, lalu pasien-pasien dengan kelainan metabolik, ya, nanti dikhawatirkan batu yang tidak diambil itu akan mengakibatkan komplikasi, ya, contohnya infeksi atau hidronefrosis, ya. Ada obstruksi yang disebabkan oleh batu, ya, hidronefrosis itu tadi. Kalau sudah ada batu dan hidronefrosis, yaitu merupakan indikasi untuk dilakukan active stone removal, di indikasi operasi. Nah, kalau ada infeksi saluran kemih berulang, UL-nya itu leukositnya selalu tinggi, selalu di atas 10. Nah, itu berarti sudah indikasi dilakukan active stone removal. Batu yang sudah menimbulkan gejala nyeri terus-terusan dan sampai kencing darah, hematuria, itu juga sudah indikasi. Ukuran batunya lebih dari 1,5 cm. Nah, kalau ukuran batunya kurang dari 1,5 cm, tapi pasiennya dengan high risk stone former, ya, terus infeksi berulang, ya itu berarti langsung di active stone removal. Jadi observasi sudah bukan pilihan terapi. Dan preferensi pasien ini contohnya pekerjaannya, ya, seperti pilot atau sopir truk, ya, yang dikhawatirkan kalau dia pas nyeri atau kolik kambuh, ya, itu membahayakan pekerjaannya atau membahayakan penumpang, gitu, ya, itu indikasi untuk dilakukan active stone removal. Lalu adanya komorbiditas, ya, sama seperti yang tadi high risk stone former, dan keadaan sosial pasien. Kalau pasiennya mampu atau saya sudah ingin dioperasi saja, Dok, biar saya tenang, tidak ada komplikasi lain, itu juga merupakan active stone removal. Nah, kapan kita lakukan pembedahan? Jadi kalau lini terakhir apabila ESWL dan endourologi, ya, gagal, kemungkinan keberhasilannya rendah, ya kita lakukan pembedahan. Pembedahan itu merupakan, ya, untuk era yang terbaru ini sebenarnya sudah mulai ditinggalkan, tapi tetap kita tidak boleh melupakan terapi pembedahan, ya, karena, ya, jujur saja pasien-pasien
yang datang itu batunya sudah besar kebanyakan. Jadi ya sulit kalau dilakukan secara endourologi. Ya, untuk manajemen batu renalnya ya kita berdasarkan ukuran untuk batu ginjal lebih dari 2 cm. Secara guideline ya ini kita lakukan PNL atau RRS ya. Tapi kalau untuk di Indonesia ya masih dilakukan pembedahan. Lalu untuk batu 1 sampai 2 cm itu pilihannya ya dengan ESWL atau PNL. Ya, ESWL ini di Lamongan hanya ada di di mana? RSUD Sugiri ya. Untuk yang kurang dari 1 cm ini dilakukan ESWL atau RRS dan PNL atau dengan observasi berkala. Nah, untuk kontraindikasi dilakukannya ESWL itu adalah kehamilan, gangguan faal koagulasi ya, gangguan perdarahan, infeksi saluran kemih yang masih akut ya, adanya malformasi skeletal, kelainan dari tulang belakang. Maaf, Dr. Reza, kembali waktunya tinggal 5 menit. Oh ya, siap. Oke, adanya kelainan dari perdarahan aneurisma ya, ada obstruksi di distal. Lalu PNL ini ya, infeksi saluran kemih, adanya tumor di sekitar ginjal, terus adanya curiga tumor ginjal dan kehamilan. Nah, untuk URS ini dapat dilakukan di semua pasien tanpa kontraindikasi khusus. Saya lanjutkan aja. Ya, PNL ini untuk tata laksana batu ginjal yang berukuran besar. Nah, ini kalau di Intan Medika masih belum ada ya. Moga-moga saja nanti ke depannya bisa kita adakan ya. PNL ini seperti ini ya. Jadi untuk terapi batu ginjal ini kita masukkan alat endoskopi ke pinggang. Lalu batu yang ada di dalam ginjal itu kita pecahkan jadi kecil-kecil dan kita ambil dengan alat ini. Nah, ini saya melakukan operasi PNL ya. Jadi sekarang eranya sudah canggih, jadi tidak perlu dilakukan pembedahan terbuka. Jadi bisa kita lakukan secara endourologi ya. Jadi batunya kurang lebih hanya sebesar ini, kecil-kecil ini kita ambil. Nah, sedangkan ESWL ini dengan gelombang kejut dari luar ya, dari pinggang itu kita berikan shock wave ya. Batu itu akan pecah jadi kecil-kecil dan akan keluar lewat air kencing. Nah, untuk batu ureter ini ya, indikasi active smooth removal ini sama seperti yang tadi ya. Lalu ada manajemen batu ureter tanpa operasi ya, yang namanya medical explosive therapy. MET ini untuk tata laksana pasien dengan batu ureter yang kurang dari 5 mili. Nah, ini bisa diberikan di praktek pribadi atau praktek sehari-hari, asalkan tidak ada hidronefrosis ya. Jadi misalkan ada batu ureter tanpa hidronefrosis, itu bisa kita berikan medical explosive therapy. Pilihan terapinya adalah alpha blocker ya, atau tamsulosin. Bisa juga diberikan dengan nifedipin dan penghambat PDE5, tadalafil ya. Tadalafil ini obat untuk disfungsi ereksi ya, itu juga bisa kita berikan. Namun yang paling sering dijumpai di praktek, yang paling sering kita berikan adalah alpha blocker ya, tamsulosin. Ya tujuannya untuk mengeluarkan batu ureter itu. Nah, efek samping dari pemberian alpha blocker ini adalah hipotensi dan retrograde ejakulasi, dan durasi pemberiannya selama 1 bulan, 4 minggu. Apabila selama perjalanan terapi ada infeksi, nyeri berulang, dan penurunan fungsi ginjal, harus kita hentikan dan langsung kita active tone removal ya. Jadi langsung kita lakukan tindakan URS atau endourologi saja. Saya lanjutkan saja. Nah, ini URS ya, ini juga sudah bisa kita lakukan di Rumah Sakit Intan Medika ya. Ini salah satu contoh operasinya ya. Jadi memasukkan alat URS ini tanpa ada batu ya. Lalu kita hancurkan dengan alat penumbuk batu atau laser ya. Jadi setelah tanpa batu kita hancurkan jadi kecil-kecil, kita ambil batunya, sudah kita pasang di G-stent. Tidak perlu lagi dilakukan pembedahan. Nah, untuk batu pada anak-anak tata laksananya ya kurang lebih sama, tapi untuk anak-anak ini juga harus kita pertimbangkan kelainan anatomi ada atau tidak, dan kelainan metabolik ada atau tidak ya. Untuk anak-anak ini kurang lebih sama ya. Lalu untuk batu buli ya. Nah, batu buli ini gejalanya ya kurang lebih seperti
pasien dengan pembesaran prostat ya, atau LUTS, lower urinary tract symptoms. Nah, pada anak-anak itu seringkali menarik penis ya, jadi supaya nyerinya berkurang dan kencingnya jadi lebih lancar. Pada anak-anak itu juga bisa terjadi batu buli ya, karena ada kelainan metabolik atau bawaan ya. Jadi sebaiknya kalau ada batu buli pada anak atau ada batu buli pada orang dewasa juga, sebaiknya kita langsung tangani karena akan mengganggu kualitas hidupnya dan juga akan mengganggu dari istilahnya ini ya intake-nya, lalu imunitasnya juga akan turun ya. Jadi akan mengakibatkan defisiensi itu. Ya, ini kurang lebih sama. Kalau untuk batu buli, ini kalau ukurannya besar ya, kalau untuk batu buli besar di atas 3 cm itu ada risiko terjadinya kanker buli. Makanya untuk pasien-pasien dengan batu buli besar, kita rekomendasikan untuk selalu biopsi dulu. Kita teropong dulu ya, lalu kita ambil jaringannya, kita nilai jenis selnya apa. Untuk manajemen batu buli ini dengan pembedahan atau dengan endoskopi. Kalau dia ukurannya besar sekali ya nggak mungkin bisa dilakukan endourologi ya. Contohnya seperti ini ya. Mau berapa lama ini operasinya ya kira-kira. Jadi dengan pembedahan saja sudah mungkin bisa 2 jam ya. Batunya ini sudah lebih dari mungkin 5 cm lebih ya. Hampir memenuhi perut bawahnya. Nah, ini dengan lakukan pembedahan. Ini masih banyak kita jumpai di Indonesia ya, terutama juga di daerah Jawa Timur, insidensinya masih banyak. Penyebabnya ya karena nutrisi sama ini ya, karena ada obstruksi di bawah itu ya, di saluran kencing bawah. Akibatnya infeksi terus akhirnya terbentuk batu sebesar ini. Nah, ini untuk yang batu yang kecil ya. Ini kita lakukan tindakan litotripsi ya, batunya nanti akan kita hancurkan jadi kecil-kecil seperti ini. Nah, lalu untuk batu uretra ya, batu uretra itu batu yang mencep di dalam saluran kencing pada pria ya paling sering. Nah, itu biasanya batunya dari ginjal yang mau keluar sendiri itu tapi tidak bisa, seringnya nancep. Nah, itu biasanya juga mengakibatkan struktur karena lecet di dalam uretranya akibatnya struktur. Nah, gejalanya ya retensi urin dan ada tampak batu di dalam ujung penis ya, di uretra. Nah, untuk terapinya itu kalau dia di anterior, di dalam ujung meatusnya itu kita ambil. Ya, contohnya seperti ini ya. Nah, ini sudah untuk di muara uretranya ya. Ya ini kita ambil, kita robek mukosa dari uretranya ini, terus kita ambil batunya. Kalau dia batunya berada di dalam, ya kita dorong aja. Kita semprot pakai spet 50 cc, kita dorong ke dalam, lalu kita pasang kateter. Besoknya sudah harus kita lakukan tindakan definitif. Kita ambil batunya ya dengan endourologi. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya kembalikan ke Dr. Ketut sebagai dokter. Oh iya, terima kasih Dr. Muhammad Reza. Ini penjelasan yang sangat lengkap banget, mulai dari awal ya, bagaimana proses terjadinya batu sampai penata laksanaan dari pasien dewasa dan juga anak kecil. Ya. Saya harapkan dari audiens juga nanti masih tetap harus bisa bertanya ya. Karena ini yang disampaikan Dr. Muhammad Reza sudah lengkap banget dari awal sampai akhir. Saya kira audiens juga bingung ini mau tanya apa gitu ya. Tapi saya berharap untuk menambah kompetensi nanti selalu bikin pertanyaan yang nanti bisa dijawab sama Dr. Reza. Tapi yang sudah punya pertanyaan mohon disimpan dulu atau ditulis di kolom chat ya, karena nanti sesi tanya jawab setelah pembicara yang saya lanjutkan dulu ya dari pembicara yang kedua ya, Bapak Nurman ya, Master Keperawatan, spesialis keperawatan bedah. Ya.
Selamat siang, Pak. Sarjana dan FK UNER tahun 2023 ya, magister keperawatan di UI ya tahun 2010, spesialis keperawatan medical bedah di UI juga tahun 2022, dan saat ini kandidat dokter keperawatan di FK UNER ya tahun 2022. Selamat datang semua. Nanti semoga dari organisasi sebagai Ketua DPD BPNI ya Kota Surabaya tahun 2022 sampai sekarang, sekretaris di AIPNI Regional Jawa Timur tahun 2014 sampai sekarang. Semua dok. Ya. Dan semua perawatan medical bedah 2017. Wah, ini terlalu banyak banget, sudah lengkap banget Pak Rosma ya. Selanjutnya ya dari pekerjaan ya sekarang terakhir masih di dosen ya di Hang Tuah Surabaya. Mungkin itu ya karena sudah terlalu banyak dan lengkap banyak ini kurikulum vitae ya, dan prestasinya juga begitu banyak ya. Untuk menghemat waktu saya serahkan selanjutnya kepada pembicara Bapak Nasma, spesialis keperawatan pemerintah. Oke, terima kasih Dokter Ketut yang sudah membacakan sebagai moderator hari ini. Untuk pertama kali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Terima kasih Dokter Ketut yang sudah memfasilitasi kegiatan seminar pada pagi hari ini. Salam juga buat Dr. Reza, salam sehat, mudah-mudahan terus bisa berkarya, memberikan yang terbaik untuk seluruh pasien atau masyarakat yang ada di daerah Lamongan. Dan untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kondisi sehat di tengah pandemi yang alhamdulillah mulai menurun. Dan kita berharap mudah-mudahan terus menurun dan tidak ada lagi pandemi yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Untuk melanjutkan makalah, hanya melanjutkan saja sih saya ini tadi sudah lengkap sekali disampaikan oleh Dr. Reza, luar biasa, beliau salah satu dokter yang luar biasa yang ada di klinik Intan Medika, rumah sakit Intan Medika. Saya ingin memberikan bagaimana tentang memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan batu saluran kemih. Untuk dari sisi medisnya tadi sudah semuanya. Mengulas sedikit tadi yang disampaikan Dr. Reza bahwa urolithiasis ini batu yang memang sering terjadi dan sering kita temukan di masyarakat, dan ini menjadi kalau secara epidemiologi batu saluran kemih baik dimanapun, bisa dibuli-buli batu ginjal atau di mana, ini secara epidemiologi di dunia ternyata ada di posisi yang ketiga. Yang pertama terbanyak untuk saluran perkemihan adalah ISK, kemudian BPH, kemudian baru batu saluran kemih. 10% di dunia itu adalah prevalensinya bahwa masyarakat bisa mengalami batu saluran kemih, dan hampir 50% ini bisa menyebabkan kekambuhan. Kejadiannya sendiri 1-12% di Indonesia, terbanyak adalah batu buli-buli, kemudian disusul dengan batu saluran perkemihan, dan tadi disampaikan bahwa laki-laki itu beresiko seperti kita ini dok, punya resiko lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Jadi kita juga harus hati-hati supaya tidak terkena batu saluran kemih ini. Batu ginjal pada perempuan memang paling banyak ditemukan, ini akibat karena infeksi saluran kencing. Makanya penting sekali bagi ibu-ibu, bagi wanita untuk menjaga kebersihan reproduksi dan tidak sering menahan buang air kecil. Nah, ini yang sulit, kadang-kadang berbahaya pada saat kita sudah online gini, nggak pengen kencing, kadang-kadang seharian gitu juga duduk saja, ini juga beresiko.
Kemudian dari Robertson dan kawan-kawan membuktikan bahwa di Inggris kejadian di WSK ini meningkat dengan adanya peningkatan konsumsi protein hewani. Tadi disampaikan oleh Dr. Reza juga. Kemudian pembentukan batu juga dipengaruhi oleh faktor hidrasi pada orang-orang kondisi dehidrasi kronik dan asupan air yang rendah. Contohnya pada pelari maraton ini ternyata memang meningkatkan risiko terjadinya BSK. Tadi sudah disampaikan Dokter. Jadi saya lewati aja biar nggak 2 kali. Nah, tadi juga sudah. Ini jenis-jenis batunya saja. Oke, tata laksana tadi juga sudah. Nah, untuk sisi keperawatannya, yang pertama adalah bagaimana kita melakukan asuhan keperawatan pada pasien. Karena memang kondisi batu saluran kemih ini dimanapun biasanya terdapat nyeri yang luar biasa. Bahkan saya sendiri pernah mengalami batu saluran kemih dulu waktu tahun 97. Itu pernah saya mengalami dan rasanya itu memang luar biasa. Walaupun waktu itu memang keluar dengan sendirinya, tetapi pada saat keluarnya itu nyerinya wah luar biasa. Bukan hanya nyeri tapi terasa panas seperti terbakar, bahkan sampai keluar darah. Itu akibat memang karena asupan cairan yang memang kurang, aktivitasnya tinggi, asupannya kurang sehingga sering menyebabkan ini. Dan itu terjadi pada saya sendiri, Dok. Dan ini pengalaman pribadi bagaimana rasanya mengalami batu, tapi kemudian keluar sendiri, waduh. Tapi alhamdulillah sampai sekarang waktu saya periksa tidak ada bibit-bibit, karena memang kita harus menjaga dengan jumlah minum yang cukup. Kemudian menghilangkan batunya sendiri dan mencegah pembentukan batu berulang. Ini adalah yang harus kita lakukan, dan edukasi ini sangat penting bagi pasien, karena tadi sampaikan Dr. Reza bahwa hampir 50% pasien yang pernah mengalami batu itu berisiko mengalami pengulangan batu yang terjadi. Dan faktor-faktor resikonya itu memang banyak, karena jenis-jenis batunya juga banyak. Apalagi di daerah-daerah tadi disebutkan oleh Dr. Reza, ini memang menjadi perhatian buat kita semuanya, bagi tenaga kesehatan, supaya memberikan edukasi yang tepat pada pasien-pasien ataupun keluarga pasien yang pernah mengalami batu saluran kemih ini. Nah, yang kita lakukan adalah memang minum air. Itu sesuai kemampuan atau kecuali ada kontraindikasi. Beberapa literatur memang menganjurkan lebih dari 2 liter, tetapi pada orang yang pernah mengalaminya, beberapa literatur juga itu bahkan sampai 4-6 liter. Ini kalau tidak ada kontraindikasi ya. Jadi memang tujuannya untuk menggelontor supaya tidak asam urat atau sebagainya itu bisa hilang semuanya, sehingga harapannya memang tidak terjadi risiko untuk pembentukan batu kembali. Peningkatan aktivitas, kemudian pengaturan diet. Memang untuk pada pasien dengan batu ini, pemberian analgesik menjadi pilihan utama, sehingga karena memang nyeri yang ditimbulkan, karena saya sudah mengalami sendiri, jadi saya tahu bagaimana nyerinya, sehingga analgesik ini menjadi pilihan utama pada saat kita menemukan pasien dengan batu ini. Diuretik, antibiotik, dan pelarut batu tadi sudah disampaikan. Tadi juga sudah, ini juga sudah tadi. Nah, dari beberapa penelitian ini, salah satunya adalah dari Priscilla Cunningham ini, memang asupan minum yang cukup lebih dari 3 liter per hari, ini ternyata mampu mencegah kejadian batu berulang. Bahkan ada yang sampai 6 liter. Biasanya antara 5-7 tahun dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa 5-7 tahun itu adalah kejadian paling sering pasien itu mengalami kejadian batu berulang. Oleh karena itu penting bagi kita memberikan edukasi pada pasien, karena pada saat sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu pasien biasanya sudah abai. Nah, makanya kejadian pada di tahun ke-5, tahun sampai tahun ke-7 itu paling sering untuk batu saluran kemih, untuk jenis batu apa saja. Kemudian menghindari kebiasaan menahan kencing. Pada batu yang disebabkan karena kalsium oksalat maupun kalsium fosfat atau purin, maka perlu edukasi terkait dengan jenis-jenis makanan yang harus dikonsumsi dan juga apa saja makanan yang harus dikurangi, seperti kacang-kacangan dan sebagainya itu.
Nah, untuk diagnosis keperawatan sendiri yang bisa muncul pada pasien dengan batu saluran kemih, yang pertama adalah nyeri akut, kemudian gangguan eliminasi urin, mungkin juga terdapat mual, perubahan nutrisi, kemudian risiko terhadap volume cairan, ansietas, risiko infeksi, ataupun masalah-masalah lain yang timbul akibat dari adanya batu saluran kemih. Ini karena sangat banyak. Karena pada saat batu itu bisa keluar sendiri, bukan tidak mungkin. Batu, kalau setahu saya, batu yang pernah keluar itu ternyata bukan mulus gitu ya, jadi ada apa ya, kasar gitu, dan kalau kena menggores di mukosa itu biasanya akan terasa sangat-sangat sakit sekali, bahkan rasanya itu seperti terbakar, karena memang saya pernah mengalaminya sendiri tahun 97 itu, dan masih ingat sampai sekarang rasanya seperti apa. Masalah yang pertama adalah nyeri akut. Ini akibat bisa karena peningkatan frekuensi ataupun kekuatan kontraksi dari ureter, ataupun karena trauma jaringan, pembentukan edema atau iskemik seluler, yang bisa disebabkan karena adanya nyeri kolik, kemudian perilaku. Ini kalau kita lihat pasiennya ya, jadi biasanya mengalihkan perhatian, gelisah, merintih, bahkan sampai menjerit-jerit kalau pada anak-anak. Tujuannya adalah kalau bisa hilang nyeri itu saat itu juga, karena memang kadang-kadang nggak hilang juga dalam waktu 1 atau 2 hari, tapi ya minimal harus dikurangi. Kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menghilangkan nyeri dengan pemberian analgesik. Tadi disampaikan oleh Dr. Reza bahwa pemberian paracetamol itu menjadi pilihan utama, dilihat dari efeknya juga, karena memang beberapa obat yang lain bisa berefek terhadap metabolisme tubuh itu sendiri. Kemudian untuk terapi mandiri bisa diberikan kompres. Beberapa merekomendasikan kompres hangat, tapi ada juga yang merekomendasikan kompres dingin supaya untuk mengurangi kontraksi. Kemudian pemberian edukasi, bagaimana kita melakukan relaksasi maupun distraksi, ini diberikan pada saat memang nyeri itu sudah mulai berkurang. Tapi pada saat nyeri itu datang di awal atau pertama kali datang dengan nyeri yang sangat, maka terapi pertamanya jelas harus diberikan analgesik. Kemudian monitoring skala nyeri dan juga tanda-tanda vitalnya. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu memberikan edukasi dalam penelitian. Salah satu penelitian dari impact dari nursing intervention, ternyata memang pemberian edukasi ini memberikan dampak yang luar biasa pada quality of life dari pasien yang menderita batu saluran kemih. Artinya harapannya pada saat dia itu pulang, tidak ada masalah lain yang bisa ditimbulkan. Kadang-kadang tadi sampaikan Dr. Reza bahwa walaupun sudah dipecah dan sudah keluar, kadang-kadang masih ada sisa yang numpuk di sana, dan ini juga berisiko juga terjadi kekambuhan berulang. Oleh karena itu perlu diberikan edukasi, yaitu bagaimana fungsi ginjal itu bekerja, supaya pasien ini tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan minimal 2 liter atau 8 gelas per hari untuk metabolisme dan juga ginjal itu bisa bekerja dengan baik. Tujuannya apa? Supaya apa yang kita minum pun metabolisme di ginjal mereka juga tahulah dikit-dikit. Harapannya memang bisa menjaga ginjalnya. Kemudian kontraindikasi ataupun indikasi, serta perawatan pra maupun post operasinya kita harus sampaikan juga. Kemudian komplikasi dan perawatan di rumah itu seperti apa? Walaupun dalam 1 hari pasiennya di SBL atau yang dioperasi saat ini memang kadang-kadang 1-2 hari sudah bisa dipulangkan. Kemudian bagaimana pengobatan atau terapi yang diberikan pada pasien ini, kita sebagai perawat harus bisa menjelaskan pada pasien supaya pasien itu mematuhi program terapi yang sudah ditetapkan oleh dokter itu. Harapannya apa? Untuk kesembuhan maupun kejadian berulang itu tidak terjadi. Kemudian kita juga bisa berikan latihan pernapasan. Artinya pada saat dia mengalami nyeri yang hebat, nyeri yang sangat, latihan pernapasan ini kita lakukan pada pasien untuk membantu mengurangi atau membantu dia melakukan relaksasi. Tujuannya apa? Supaya nyerinya ini berkurang. Kemudian batu efektif. Kenapa kita harus latih juga? Dengan kondisi yang nyeri, kemudian disusul dengan adanya batuk, maka pasien pun perlu kita ajari bagaimana cara melakukan batuk efektif, yaitu dengan cara membuka mulut yang lebar pada saat batuk. Tujuannya apa? Mengurangi tekanan yang ada di abdomen. Kalau tekanan di abdomen itu tinggi, biasanya juga akan terasa lebih nyeri lagi. Ini yang perlu kita lakukan pada pasien.
Kemudian pola makan ini harus dihindari, makanan-makanan tinggi oksalat, kemudian asupan dan juga luaran cairan juga kita harus perhatikan, aktivitas mandi dan sebagainya pada saat pasien dioperasi juga harus kita perhatikan. Dari edukasi-edukasi yang diberikan ini ternyata mampu meningkatkan quality of life. Dan quality of life ini harusnya memang diobservasi selama 3 bulan. Apakah pasien sudah bisa menjalankan kehidupannya sehari-hari dengan normal? Harapannya selama 3 bulan di awal ini pasien sudah bisa beradaptasi dengan kondisinya. Oleh karena itu, edukasi ini sangat penting diberikan kepada pasien. Kemudian diet ini juga menjadi hal yang penting. Tadi disampaikan diet jeroan, daging, bayam, kerang, sarden, alkohol, kopi. Ini kalau bisa diganti. Atau kalau misalkan tidak bisa menggantinya, ya harus dikurangi. Jangan sampai terlalu sering atau terlalu banyak. Harapannya ya diganti dengan tahu, tempe, roti, jeruk dan sebagainya. Ini tujuannya apa? Mengurangi risiko kekambuhan dari batu itu sendiri. Pasien dengan kondisi batu itu, kalau saya sendiri pernah merasakan bagaimana nyeri di pinggang, kemudian bukan hanya sampai di pinggang, itu sampai menjalar ke penis juga, dan itu nyerinya luar biasa. Bisa dibayangkan ada batu, kemudian batunya itu kasar, tidak halus gitu, pada saat dia keluar, itu menggores seluruh lapisan mukosa yang ada di sekitarnya, sehingga pada saat itu keluar darah yang luar biasa, sehingga saya harus ke rumah sakit, dan alhamdulillah 2 hari sudah tidak nyeri lagi. Itu yang pernah saya alami. Akibatnya karena apa saya bisa mengalami seperti itu? Saya identifikasi waktu itu memang masih baru kuliah, jadi saya masih identifikasi. Ternyata memang faktor utama yang pertama adalah minum. Saya kurang minum waktu itu. Kemudian yang kedua, saya suka makan ikan asin dan sebagainya. Itu yang menurut saya menjadi faktor-faktor utama pada saat. Kemudian saya juga sering menahan kencing. Itu yang saya lakukan. Ada 3 hal itu yang sering saya lakukan sehingga resiko terjadi batu itu sangat tinggi pada saya waktu itu. Sehingga pada saat tahun 97 itu ada terbentuk batu, dan alhamdulillah walaupun itu kecil tapi nyerinya itu luar biasa. Kemudian kalau bisa hindari MSG karena ini sering menyebabkan masalah peningkatan batu juga, kacang-kacangan, diet tinggi purin juga harus kita kurangi. Bukan tidak boleh ya, tetapi memang kita kurangilah supaya memang tidak ada faktor pencetus kita, apalagi kita mempunyai resiko herediter gitu, ada keluarga kita atau orang tua kita atau dari mbah buyut kita yang pernah mengalami batu saluran kemih ini. Ini sangat beresiko sekali, kemudian kolesterol dan juga makanan-makanan diawetkan. Kemudian suplemen vitamin C berlebihan, ini juga harus kita hindari karena vitamin C itu kayak minuman enervonsi dan sebagainya itu memang ini ternyata mampu meningkatkan kadar oksalat di dalam tubuh kita, terutama nanti bisa menumpuk di daerah ginjal. Akibatnya apa? Akibatnya ya bisa terjadi batu saluran kemih, bisa di ginjal ataupun dimanapun. Vitamin D itu sudah diproduksi sebenarnya dalam tubuh kita, tidak perlu ditambahi lagi. Tetapi dari beberapa penelitian memang vitamin D ada yang bilang bahwa vitamin D ini bisa menyebabkan batu. Tetapi dari penelitian ini suplementasi vitamin D jangka panjang ini menyebabkan peningkatan risiko hiperkalsemi dan juga hiperkalsiuri yang tidak terkait dengan dosisnya. Tetapi dari penelitian ini juga tidak meningkatkan risiko batu ginjal. Dari ini tahun 2017 diteliti. Namun pada studi acak dengan kontrol yang besar untuk suplementasi vitamin D jangka panjang, ini diperlukan lagi konfirmasi terhadap penemuan ini. Artinya memang vitamin D bisa jadi menjadi salah satu faktor pencetus terbentuknya batu juga. Dan ini perlu penelitian lagi dengan mungkin sampel yang lebih besar lagi. Tetapi beberapa literatur menyebutkan bahwa vitamin C itu ternyata mampu bisa meningkatkan pembentukan batu. Oleh karena itu, yang suka vitamin C ya tolong diganti dengan buah-buahan saja, misalnya buah jeruk atau yang lain sebagai suplementasi vitamin C. Saya rasa itu materi yang bisa saya berikan, Dokter Ketut. Saya kembalikan ke Dokter Ketut. Terima kasih.
Terima kasih Pak Noha ya. Tadi sudah dibahas dari sisi keperawatan ya. Karena kita dari internet kita itu akan nanti kasusnya selalu akan membahas satu sisi medis, satu sisi keperawatan. Karena itu bersinergi ya. Dokter harus mengerjakan apa, perawat harus mengerjakan apa. Nah, itu memang komitmen kami kalau setiap mengadakan seminar itu akan selalu ada sisi medis, ada sisi keperawatan ya. Biar lebih jelas dan bisa meningkatkan kompetensi dokter jaga UGD juga perawat yang ada di rumah sakit Medika namanya gitu ya. Untuk sesi berikutnya sesi tanya jawab ya. Mungkin sudah ada banyak pertanyaan ini mulai dari Dr. Reza dulu ya. Dr. Reza, monggo ya. Ya, Dokter. Oke. Silakan. Ini ada pertanyaan Dr. Reza dari Mega Veronikawati ya. Apa kurang minum tidak termasuk penyebab batu saluran kemih? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, mengapa vitamin C dan D bisa menjadi faktor penyebab dari batu saluran kemih tersebut? Dan bagaimana gejala pada gagal ginjal dan ciri khasnya? Nah, itu yang ditanyakan. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Mega Veronikawati ya. Jadi memang yang saya jelaskan tadi memang salah satu faktor risiko untuk terjadinya penyebab batu saluran kemih itu ya memang karena kurang minum ya. Jadi faktor intake cairan yang kurang akan mengakibatkan dehidrasi ya. Akibatnya akan terjadi terbentuknya endapan mineral ya. Endapan mineral itu lama-kelamaan akan terbentuk jadi batu ya. Belum lagi kalau diperparah juga dengan kondisi metabolik yang menyertai ya. Kalau vitamin C dan vitamin D menjadi faktor penyebab itu hanya salah satu adisional saja ya. Jadi memang yang dikatakan Bapak Uda tadi ya, vitamin C itu meningkatkan kadar oksalat. Nah, kalau kita istilahnya kurang minum, kadar intake kalsium kita juga tinggi. Nah, antara kalsium dan oksalat ini akan terjadi kombinasi ya. Kombinasi endapan mineral dan dia pertumbuhannya sangat cepat. Apalagi juga kalau tidak diimbangi dengan banyak minum, hidrasi yang cukup ya. Kalau minumnya cuma beberapa gelas saja sehari, belum lagi aktivitasnya berlebih ya. Kalau kita aktivitas sehari-hari kan nggak cuma keluar cairan dari kencing saja ya, tapi dari keringat juga bisa. Jadi keringat, terus juga kalau belum lagi suhu kita tinggi ya, maksudnya cuacanya panas, itu juga berpengaruh. Jadi kondisi itu menjadi faktor penyebab terjadinya batu saluran kemih. Vitamin D itu juga bisa jadi, tapi penelitian yang dijelaskan oleh Pak Uda tadi ternyata tidak ada pengaruh ya. Cuma hati-hati pada pasien yang dengan hiperparatiroidisme atau pasien-pasien dengan gangguan tiroid ya. Jadi pemberian vitamin D itu sebaiknya dikoordinasikan atau dikonsultasikan dulu dengan dokter ya. Karena kalau kita istilahnya asal minum ya atau kita langsung minum sendiri ya tanpa ada konsultasi dengan dokter nanti akan bisa mengakibatkan efek samping ya. Sebaiknya itu. Lalu yang pertanyaan kedua tadi apa ya Pak Dokter Ketut? Tanda dan gejala pada gagal ginjal karena yang mungkin disebabkan karena batu ginjal apakah sama? Nah, gitu. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Maksudnya penanya ini gini dong, mungkin gagal ginjal dari penyebab yang lain atau mungkin juga gagal ginjal oleh disebabkan batu ginjal, apa mempunyai ciri khas yang sama? Apa mungkin ada perbedaan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi gagal ginjal itu adalah akibat dari batu ginjal. Ya, jadi penyebab gagal ginjal sendiri itu sebenarnya ada 3. Jadi ada faktor dari prerenal, faktor dari renal itu sendiri. Ya, maksudnya prerenal itu adalah dari istilahnya pembuluh darah
sebelum ginjal ya. Jadi kemungkinan karena ada diabetes mellitus, hipertensi yang mengakibatkan pembuluh darah dari ginjal ya itu menyempit atau dia ada suatu gangguan. Nah, itu akan mengakibatkan aliran darah ke ginjal berkurang, akibatnya jadi gagal ginjal. Lalu yang kedua, akibat dari renalnya itu sendiri. Nah, bisa jadi karena infeksi ginjal atau ada kelainan dari penyaringan ginjal ya. Contohnya yang paling sering dijumpai adalah itu akut tubular nekrosis ya. Jadi atau sindroma nefrotik ya. Itu juga karena kelainan dari penyaringan ginjal itu sendiri. Kalau tidak ditangani dengan baik juga akan mengakibatkan gagal ginjal. Nah, postrenal itu akibat dari setelah dari saluran kencingnya. Nah, salah satu penyebabnya adalah batu ginjal. Apabila batu ginjal atau batu saluran kemih tidak ditangani dengan baik, komplikasi yang late ya atau yang komplikasi lanjutnya adalah ya gagal ginjal. Karena apa? Karena akibat dari hidronefrosis yang terus-menerus, perubahan struktur dari ginjalnya itu sendiri, urin yang tidak dikeluarkan dengan baik ya, yang istilahnya indentasi terus-terusan di dalam ginjal, juga jadi sumber infeksi. Lalu fungsi dari filtrasi ginjal apabila sudah terjadi perubahan struktur anatomi akibat hidronefrosis itu juga berkurang. Nah, akibatnya terjadi kerusakan sel di situ. Kalau sudah kerusakan sel ya fungsi penyaringannya terganggu dan akibatnya jadi gagal ginjal. Nah, mungkin bisa dipahami ya. Jadi gagal ginjal dan batu ginjal itu gejalanya berbeda. Kalau batu ginjal itu gejala awalnya biasanya nyeri pinggang. Ya, nyeri pinggang atau kolik renal. Nah, kalau gagal ginjal ya gejalanya seperti ada anemis atau ada kreatinin yang tinggi ya, peningkatan kreatinin yang tinggi, atau terjadi perubahan kesadaran kalau sudah komplikasi yang sampai ke ureum yang tinggi itu ya, ensefalopati ureum ya. Jadi gejalanya berbeda. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Dr. Ketut. Saya tambahkan gitu, Dr. Oke, silakan. Oke. Silakan, Pak. Bapak sekalian, sebenarnya untuk vitamin D ini enggak usah dikasih suplemen juga, kita itu sampai tua pun sudah ada vitamin D ini. Tinggal mau nggak mengaktifkannya. Ya, caranya ya pagi-pagi sebelum habis subuh duduk di teras rumah, insya Allah sampai jam 7 bisa aktif kembali vitamin D ini. Jadi kalau masih mau dibutuhkan lagi untuk mengaktifkan lagi ya, saya rasa sih monggo. Tapi sebenarnya vitamin D mulai kita kecil sampai tua pun nanti akan tetap diproduksi. Tetapi dari jurnal ini memang mengatakan mungkin perlu penelitian lebih lanjut apakah vitamin D itu memang menyebabkan. Tapi dari jurnal ini memang tidak ada kaitan secara langsung antara vitamin D konsumsi dalam jumlah yang normal biasa itu dengan kejadian batu ginjal. Kita nggak tahu kalau misalkan diberikan vitamin D dalam jumlah yang berlebihan. Apapun yang diberikan berlebihan dalam tubuh kita, insya Allah sih akan menimbulkan side effect ya, Dok ya. Sehingga mungkin kalau misalkan sekarang saya mengatakan ini tidak ada efeknya, tetapi kalau Anda minum dengan jumlah berlebihan, saya yakin efek-efek yang lain dari vitamin D itu juga bisa terjadi, karena memang apapun yang masuk ke tubuh kita, jumlahnya itu kalau berlebihan pasti akan menimbulkan masalah yang lain juga nantinya. Untuk vitamin C tadi udah jelas, dan saya rasa kita sebagai tenaga kesehatan memang harus pintar-pintar menjaga tubuh kita supaya tidak terjadi masalah. Terutama saya udah pengalaman ini, Dok. Jadi bagaimana saya harus menjaga kondisi saya, minum saya, kemudian suplemen-suplemen yang harus saya konsumsi ini kadang-kadang harus saya perhatikan betul karena memang saya punya riwayat, sehingga 50% kan saya bisa berisiko kambuh kembali. Tapi alhamdulillah sampai sekarang mulai tahun 97 sampai sekarang itu belum pernah lagi waktu saya foto atau saya ini pun tidak ada gambaran terjadinya batu itu. Tadi memang kita sebagai tenaga kesehatan, edukasi yang kita berikan memang harus benar-benar bisa ditangkap oleh pasien, sehingga 50% risiko kekambuhan itu bisa kita minimalkan atau bahkan kita hilangkan dalam pasien itu sendiri nantinya. Itu, terima kasih, Dokter. Iya, terima kasih, Pak.
Iya, betul. Saya setuju dengan Pak Nuha ya. Kalau memang bisa dicari secara alami, kenapa kita harus minum vitamin D? Ya, kalau vitamin D dengan sinar matahari itu pun dengan ada kemauan untuk berjemur saja, itu pun sudah bisa mengcover. Ya, itu yang memang sering terjadi di pasien kita ya. Disuruh melakukan aktivitas itu mereka sudah mulai malas dan semuanya minta diselesaikan dengan obat. Ini yang harus kita rubah sebenarnya ya, semuanya. Ada keluhan, datanya ke dokter, dok saya minum obat apa? Padahal sebenarnya untuk dapat vitamin D aja dia cuma berjemur aja berapa menit gitu, dan itu pun sudah cukup dan sudah disediakan secara alami gitu ya. Ya, saya setuju Pak. Memang pasien-pasien sekarang itu kebanyakan mintanya instan ya. Jadi ada keluhan apa gitu, ya langsung obatnya apa gitu. Padahal sebagai tenaga kesehatan dan dokter yang baik itu harus kita gaji dan kita gali penyebabnya itu apa. Kalau dia misalkan gini, pada seorang pasien supir ya, supir itu kerjanya misalkan treknya dari Surabaya ke katakanlah ke Tuban gitu ya. Jam kerjanya mulai dari jam 6 sampai jam 6 malam lagi. Nah, saya tanya berapa kali dia minum dalam sehari, berapa lama dia kencing, lalu juga asupan makanannya bagaimana, terus aktivitasnya sehari-hari bagaimana. Ya, itu yang harus sebenarnya kita gali, dan sebenarnya nggak perlu dengan spesialis urologi pun itu juga bisa di Vaskes 1 atau di tingkat Vaskes dasar itu pun sebenarnya juga sudah bisa. Untuk edukasi yang kepada masyarakat itu yang paling penting sebenarnya. Karena kalau kita pintar untuk edukasi kepada pasien, ya pasti pasien akan sehat kan, sebenarnya gitu. Ya betul Dr. Reza. Saya juga setuju dengan itu. Cuman pengalaman saya di FKTP juga ya, saya juga kan mengerjakan pasien BPJS juga. Merubah perilaku itu memang butuh waktu dan agak susah. Ya. Merubah perilaku itu memang agak susah. Seperti yang dibilang tadi sama Dr. Reza, pasien maunya instan. Dia datang sekarang keluhannya apa sudah bisa. Padahal sebenarnya dengan ngatur pola makan dan gaya hidup itu pun sebenarnya sudah bisa mengurangi. Ya. Seperti yang disampaikan Dr. Reza tadi, cukup minumlah, kita perhatikan 2,5 sampai 3 liter sehari, jangan sering mudah kencing dan ada aktivitas. Nah, itu saja bisa untuk mengurangi timbulnya juga batu ginjal. Tapi zaman milenium sekarang, orang maunya instan, gak banyak bergerak, tapi mintanya sehat. Iya dok. Ya, susah. Iya. Ada pertanyaan dok itu dok terkait dengan jumlah minum. Saya sampaikan dulu ya, jumlah minum memang normalnya kalau kita minum itu normalnya ya 8 gelas per hari ataupun 2 liter per hari. Tetapi dengan kondisi pernah mengalami batu atau pernah dilakukan tindakan, apakah boleh diberikan 3 liter dalam sehari? Dari browsing beberapa waktu lalu memang saya melihat ada beberapa pasien yang diberikan bahkan sampai 4 sampai 5 liter itu dalam 3 bulan pertama. Tapi dalam 3 bulan pertama pun harus diobservasi secara ketat apakah tidak ada kontraindikasi diberikan minuman dalam jumlah yang banyak, terutama pada di jantung. Ini yang perlu kita perhatikan saat kita melakukan edukasi. Bu, minum yang banyak, Bu, minum yang banyak. Minum yang banyak ini berapa? Atau Pak, minum yang banyak ini yang paling sering saya dengar. Baik dari teman-teman dari orang-orang ini, minum yang banyak jumlahnya ini yang harus kita tentukan. Normalnya memang kalau dalam keadaan normal kita bisa minum 2 liter, tapi pada saat kita sudah pernah melakukan tindakan terdapat batu ginjal dan sebagainya, kemudian sudah habis operasi, ya kita tambahkan sedikit, tambah 1 liter, tidak masalah. Cuman kita harus lihat dulu apakah nggak ada kontraindikasi terhadap itu. Setelah 3 bulan dari jurnal itu pun mengatakan baru diobservasi kembali apakah tidak ada masalah, misalkan tadi disampaikan hidronefrosis atau apa. Sehingga ini juga perlu kontrol secara rutin pada dokter urologi untuk memantau apakah kondisinya ginjal setelah dilakukan operasi itu baik-baik saja atau tidak. Oke, gitu nggih, Dok. Ya, saya tambahkan sedikit saja ya. Sebenarnya untuk mengukur cairan yang tepat
tempat itu dengan penghitungan setengah sampai 1 cc per kilogram berat badan. Nah, itu untuk yang akuratnya ya, tapi sebenarnya pasien juga bisa ngira-ngira jumlah kencing sehari itu berapa banyak. Nah, memang benar yang disampaikan Pak Uda tadi, bahwa kalau untuk edukasi pasien banyak minum, harus kita kaji lagi, apakah ada kontraindikasi atau tidak ya, terutama pasien-pasien dengan gangguan jantung, pasien-pasien stroke juga ya, pasien-pasien stroke juga nggak mungkin jumlah minumnya banyak ya. Lalu juga kemampuan pasien dalam menjangkau hidrasi. Jadi pada pasien yang dengan work rate yang tinggi ya, misalkan di proyek atau apa, itu juga kita kaji lagi. Kira-kira bisa minum jam berapa atau bisa jam berapa. Contoh gampang saja dulu, waktu awal-awal pandemi kan banyak perawat-perawat yang kolik ya kalau nggak salah. Ya karena waktu jaga di ruang isolasi itu nggak bisa minum, nggak bisa kencing juga. Iya, 8 jam itu juga. Makanya itu juga perlu kita kaji lagi. Jadi apalagi sekarang juga mau bulan puasa. Jadi kalau saya selalu edukasi ke pasien itu lebih baik kita banyak minum di awal ya, atau hidrasi saat misalkan sebelum shift gitu ya, kita hidrasi yang banyak. Atau setelah shift itu juga kita istilahnya bayar hutang hidrasi. Jadi kalau kita normalnya itu memang 1,5 sampai 2 liter sehari. Nah kalau puasa itu saat sahur itu sebaiknya ya 4 atau 5 gelas saat sahur ya. Bisa juga saat bangun pagi sebelum makan sahur, dan 2 gelas setelah sahur. Setelah itu saat buka itu juga cukup ya, 4 sampai 5 gelas setelah buka. Nah, itu juga diimbangi juga dengan konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, untuk apa namanya? Ini ada pertanyaan, saya langsung jawab pertanyaan saja ya, Dr. Ketut ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Tesis ya. Ini saya kenal ini waktu saya sekolah ini dia perawat di Sutomo ini, perawat urologi juga. Jadi pada tindakan PNL, apa bedanya posisi prone dengan posisi supine ya. Jadi untuk tindakan PNL sendiri itu ada 2 posisi ya yang umum kita jumpai, ada posisi prone atau tengkurap dan posisi supine. Nah, ini sebenarnya preferensi dari dokter urologinya sendiri. Kalau dokter urologinya nyaman dengan kondisi posisi prone ya lakukan saja prone. Dua-duanya sama-sama tidak ada kelebihan masing-masing ya. Jadi sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Kalau posisi prone itu memang ribetnya saat anestesi. Jadi saat pembiusan itu lebih ribet ya. Sedangkan kalau posisi supine itu dia cukup dengan subarenal block ya atau SAB itu sudah cukup bisa. Nah, kalau untuk tindakan prone sendiri itu keunggulannya dia akses ginjalnya lebih banyak. Jadi untuk mengambil dan fungsi saat mengambil batu ginjalnya juga dia lebih unggul. Nah, untuk tindakan mini PCNL sendiri dilakukan bila tindakan dengan ukuran batu berapa. Mini namanya saja mini ya. Jadi bisa digunakan pada batu ukuran 2 cm ke bawah. Jadi mini PCNL ini diciptakan ya atau dikembangkan untuk daerah-daerah yang memang ESWL itu sulit atau tidak bisa. Jadi prinsipnya sama untuk mengeluarkan batu yang ukurannya kecil ya. Nah, kalau ESWL kan dia dengan gelombang kejut dari luar, lalu dia dikeluarkan dari air kencing ya. Kalau mini PCNL ini sama seperti PCNL, hanya ukurannya saja yang mini. Nah, untuk yang faktor lingkungan rumah, nah ini yang saya jelaskan tadi, jadi memang ada daerah namanya stone belt area. Jadi kalau daerah itu memang tinggi kadar mineralnya, ya seperti contohnya pegunungan Kapur Utara, daerah Pantura, daerah Madura ya, daerah Tapal Kuda itu memang secara geografi tinggi insiden batu saluran kemihnya.
Pertama, mungkin juga karena faktor geografinya juga ya, endapan mineralnya lebih banyak. Yang kedua, faktor suhunya berpengaruh dengan kondisi hidrasi dari masyarakat itu sendiri. Yang ketiga juga konsumsi makanannya, biasanya daerah pantai, ya, daerah Bukit Kapur itu kan tandus ya, jadi kebanyakan makan protein hewani. Nah, sedangkan yang daerah gunung itu kan daerah subur, ya. Jadi untuk konsumsi sayur dan buahnya juga pasti akan lebih tinggi dibanding yang daerah pantai. Nah, tapi juga sebagai edukasi juga kita harus, yang penting adalah hidrasi sama olahraga sebenarnya yang bisa kita ubah. Kalau memang makanan konsumsi protein hewani kita tinggi, ya kita cegah supaya endapannya itu tidak sampai numpuk banyak. Ya, dengan cara minum yang cukup dan olahraga. Olahraganya enggak usah berat-berat ya, maksudnya enggak usah nge-gym, enggak usah workout yang tinggi gitu ya. Cukup jalan santai saja 30 menit sehari selama 5 kali dalam seminggu. Ya, itu sudah cukup sebenarnya. Kalau kita masih kuat, ya boleh kita bersepeda selama 1 jam atau jogging ya. Yang penting tubuh itu dibuat bergerak. Supaya apa? Supaya ginjal itu terkocok. Jadi endapan mineralnya itu akan larut dengan air kencing yang kita keluarkan. Nah, manusia itu secara anatomi dan fisiologinya itu diciptakan untuk bergerak sebenarnya, bukan untuk duduk lama. Jadi memang ya naluri alamiah tubuh manusia itu ya memang harusnya bergerak, bukan hidup seperti yang sedentary life ya. Nah, itu sebenarnya juga resiko untuk nggak cuma hanya batu ginjal, mungkin juga penyakit-penyakit metabolik yang lain. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, Mas Tesis. Dr. Risa, ini mungkin ada pertanyaan lagi dari Niwayan baru ini, dari perawat ini. Kapan waktu ideal kontrol kembali untuk pasien pos URS batu ginjal yang batunya sudah dinyatakan bersih? Apa perlu kontrol lagi secara berkala? Oke, terima kasih Bu Wayan ya. Jadi untuk observasi pasca dilakukan URS ya, biasanya dari dokter urologi melakukan pemasangan digisten. Memang itu akan ada beberapa keluhan biasanya setelah pemasangan digisten ya. Jadi seperti nyeri atau ada muncul hematuri ya, kadang-kadang kencingnya juga anyang-anyangan ya. Itu memang memerlukan kontrol berkala. Jadi idealnya setelah dilakukan URS digisten itu kita idealnya lepas kalau bisa sebelum 1 bulan ya. Jadi 2 minggu saja atau 3 minggu saja sudah cukup sebenarnya untuk dilakukan pemasangan digisten. Walaupun batu sudah dinyatakan bersih, kalau memang dokter urologinya melakukan analisa batu, idealnya kita harus konsultasi dengan ahli gizi untuk dietnya apa saja yang harus dihindari dari penderita tersebut ya. Jadi kalau memang ternyata batunya jenisnya kalsium oksalat, berarti dietnya harus mengurangi kalsium oksalatnya. Kalau jenisnya jenis asam urat, berarti harus diet rendah purin, jadi harus dijaga pola makannya dan juga diimbangi dengan hidrasi. Jadi walaupun setelah dilakukan pemasangan URS digisten sudah dinyatakan bersih, sebaiknya kontrol berkala. Untuk kontrol berkalanya ya mungkin awal-awal mungkin 1 bulan ya, 2 minggu, lalu 1 bulan, setelah dinyatakan bersih, lalu kontrol 6 bulan sekali, nggak ada keluhan, lalu nanti setiap tahun atau 2 tahun sekali. Mungkin itu, Dokter Ketut. Ya. Ini ada pertanyaan berikutnya nih, Dr. Reza. Jika sering buang air kecil, kemudian belajar training, apa bisa mempengaruhi daripada fungsi ginjal? Maksudnya mungkin karena belajar training nanti bisa menyebabkan batu ginjal, mungkin begitu maksudnya penanya ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi
Untuk bladder training sendiri itu biasanya kita lakukan pada pasien-pasien yang memang neurogenic bladder ya, atau memang sistem persarafan dari kandung kencingnya itu tidak baik, atau juga karena overactive bladder. Nah, kalau dia bladder trainingnya itu istilahnya ada komplikasi saat kita lakukan pemantauan berkala, contohnya infeksi saluran kemih, yaitu bisa mempengaruhi fungsi ginjal kalau infeksinya tidak kita tangani. Yang idealnya adalah kita lakukan pengkajian penyebab infeksinya itu karena apa? Apakah karena infeksi saluran kemih biasa? Apakah infeksi saluran kemihnya karena batu saluran kemih? Atau infeksi saluran kemihnya karena suatu kelainan? Ya, siapa ya tadi? Ada apa namanya? Gangguan sumbatan di dalam saluran kemih bawah, ya. Atau juga karena fungsi persarafan dari kandung kencingnya. Nah, itu harus kita kaji lagi. Nah, biasanya bladder training ini setelah pasien dipasang kateter ya, pasang kateter, misalkan saat dirawat inap ya, terus kita lakukan bladder training, lalu kita lepas, terus kita latihan mixi. Idealnya untuk bladder training sendiri fase awal itu tidak akan memengaruhi fungsi ginjal. Tapi kedepannya kalau setelah bladder training ada komplikasi seperti infeksi, mungkin bisa memengaruhi fungsi ginjal karena akibat dari infeksi tersebut. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Dr. Reza atas jawabannya semua. Semoga nanti peserta yang menanyakan bisa lebih paham dengan kondisi yang ada. Pada sesi seminar saat ini saya rasa tidak banyak pertanyaan ya, karena tadi sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya sama Dr. Reza dan juga sama Pak Nuha ya. Atau mungkin ini Pak Nuha mungkin ada pertanyaan buat Pak Nuha ya. Mungkin saya kelewatan melihatnya. Kelihatannya aman, tidak ada banyak pertanyaan. Ya, sudah jelas sekali sampaikan Dr. Reza tadi, jadi nggak terlalu banyak pertanyaan. Ada pertanyaan Pak, udah. Ada. Apa? Mana? Oh, dari Pak tesis tuh kayak. Oh, kapan dibentuk himpunan perawat urologi? Ya, ya monggo nanti kita bisa ketemu Pak tesis, jadi kita butuh supaya kita sharing-sharing pengalaman terkait ini. Setuju Pak, nanti silakan dikoordinasikan lebih lanjut. Saya ngikut aja. Terus ada pertanyaan juga tadi itu Dok terkait kemarin beberapa waktu lalu saya ditanya, saya cari-cari belum ketemu. Kebiasaan orang dulu itu kan suka minum di air kendi. Ya. Sampai sekarang pun masih ada. Nah, apakah itu berisiko terjadinya batu saluran kemih? Saya cari browsing beberapa tempat, ternyata belum ada orang yang meneliti terkait dengan biasanya minum air kendi sama yang nggak biasa minum air kendi. Dan memang perlu diteliti juga sih, cuman ini kan kalau mahasiswa atau kita pendidikannya seperti ini kan butuh waktu yang lama untuk membentukkan bukti. Belum lagi faktor-faktor yang lain harus ada kita klarifikasi juga, sehingga mungkin bisa membantu untuk bagaimana menjelaskan. Tetapi kalau kemarin itu saya sampaikan bahwa tergantung kalau yang minum air kendi itu apakah ditutup apa enggak, tapi bukan menjadi faktor pemicu terjadinya batu, tetapi faktor lain yang bisa menyebabkan, misalkan kalau orang kendinya tidak pernah dibersihin gitu ya, mungkin ada bakteri atau apa yang bisa masuk ke situ, terus jarang ditutup, terus ganti-ganti yang sering. Tapi kalau kejadian orang minum air kendi sama air botol itu sampai batu ginjal atau batu-batu yang lain, saya rasa belum ada penelitiannya. Mungkin dokter punya pengalaman terkait dengan itu, Dok? Ya, kalau ya saya tidak ada pengalaman ya untuk penelitian itu. Tapi kalau saya logika ya, untuk orang dulu kalau minum air kendi aktivitasnya lebih banyak dibanding masyarakat sekarang. Kan kendinya dibawa ke sawah sampai itu biasa. Ya. Jadi ya memang istilahnya mobilitas masyarakat senior kita ya, atau masyarakat tua kita itu memang lebih tinggi dibanding kita yang sedentary life. Jadi kita saja pandemi banyak duduk Pak sekarang.
Betul, oke. Ya, jadi memang ya saya jelaskan tadi, memang anatomi dan fisiologi manusia itu diciptakan untuk selalu bergerak. Karena memang ya sudah apa ya, sudah kodratnya kita ya. Kalau memang kita kurang minum ya jadi batu. Kalau memang kita terlalu banyak gula ya nanti jadi diabetes. Sebenarnya kita harusnya seimbang ya, memang antara apa namanya intake dan yang kita keluarkan itu harus seimbang. Mungkin orang dulu juga sama ya, kegiatannya mungkin di sawah, cangkul ya, terus nanam padi, ya minumnya juga cukup, gerakannya juga cukup. Ya, itu yang membedakan kita dengan masyarakat dulu. Iya, betul. Airnya juga kalau dulu kan masih hitungannya kan airnya beda dengan air yang sekarang gitu. Ya sekarang polusi cukup banyak. Ya itu yang jadi faktor juga. Ya, kalau untuk penelitian saya belum pernah ada. Kayaknya nggak mungkin diteliti karena butuh waktu yang lama sih karena saya mau meneliti. Ya, mungkin itu ya, tidak banyak pertanyaan pada Zoom ini, Pak. Dokter ya, bisa saya simpulkan ya, untuk mencegah terjadinya batu saluran kencing ya kita harus ya bisa hidup yang lebih sehat ya, banyak aktivitas ya, mengatur pola makan ya, yang penting mengatur pola makan sehingga dengan adanya aktivitas kebutuhan minum kita cukup, itu nanti akan bisa mengurangi timbulnya batu saluran kencing. Ya. Kalaupun sampai terjadi batu saluran kencing, ya periksakan pada ahlinya. Begitu ya kesimpulan yang bisa saya dapat sekarang. Kenapa kasusnya sekarang batu saluran kencing itu lebih banyak? Karena gaya hidup orang zaman sekarang dengan dulu beda. Kalau orang-orang terdahulu aktivitasnya, mobilitasnya masih tinggi karena tidak banyak fasilitas transportasi, jadi mereka harus jalan, mau nggak mau dia harus jalan, dan itu pun sudah apa yang dijelaskan sama Dr. Reza tadi, ginjal itu perlu digerak-gerakan sehingga nanti kotoran yang ada di sana tidak terlalu banyak mengendap. Tapi kondisi zaman orang milenium sekarang itu maunya duduk tenang, menghasilkan banyak, dan akhirnya banyak makan ya, tanpa terkendali, apalagi dengan saat kondisi pandemi seperti ini. Sehingga dengan melakukan lifestyle ya, bahasa kerennya kan lifestyle yang bagus dari pola makan dan pola hidup, insya Allah nanti bisa mengurangi daripada kasus batu ginjal yang tidak bisa eliminir yang suatu daerah yang dikatakan Dr. Reza tadi, yang memang di situ kandungan kapurnya sudah tinggi ya, di daerah Tapal Kuda seperti yang dibilang tadi. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari seminar tata laksana batu saluran kencing ya. Terima kasih pada narasumber Dr. Reza sama Dr. Muhammad ya, atas materi yang sangat-sangat bermanfaat yang disampaikan dan sangat jelas banget ya dari awal sampai akhir, sehingga tidak banyak pertanyaan pada seminar kali ini. Beda dengan waktu saya jadi moderator di lain waktu sebelumnya. Ya, kali ini sudah jelas, jadi peserta bingung mau nanyakan apa karena sudah jelas. Ya, itu saya ucapkan terima kasih pada Dr. Muhammad Reza pada acara seminar ini. Semoga semuanya bisa bermanfaat, dan di lain waktu kalau memang kami membutuhkan, monggo kita bersama-sama di Zoom lagi. Karena Indan Medika itu selalu kan mengadakan dari dua sisi, dari sisi medis dan sisi keperawatan. Karena kita harus berjalan bareng. Tidak bisa dokter aja jalan tanpa perawatan daripada pasien itu tidak bisa maksimal. Begitu, saya sebagai moderator, untuk selanjutnya kami serahkan ke pembawa acara. Terima kasih Dr. Ketut, terima kasih juga untuk Dr. Reza dan Bapak Nuhuda.
Kami ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, acara telah selesai. Mohon maaf Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya atau videonya untuk pengambilan foto bersama. Oke. Monggo Mas Ade, Mas Adi. Monggo sebelum diakhiri acara ini kami mengucapkan selamat Ramadan ya. Bentar lagi kita akan menjalani Ramadan yang lebih baik. Ya Mas Ade, kami hitung ya. Foto bersamanya. 1, 2, 3. Lagi? Oke. Sudah Mas? Sudah. Terima kasih. Untuk yang belum mengisi link untuk sertifikat bisa dilihat di kolom chat, link absensi untuk dokter dan perawat nanti bisa dilihat nanti akan keluar linknya dan itu di-download, akan jenengan cari nama jenengan masing-masing ya. Langsung Sertifikat langsung bisa dilihat di Google Drive ya Mas. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi panjenengan semua. Materinya sangat bagus, penyampaiannya sudah juga jelas. Okay. Semoga ilmunya bermanfaat. Stay safe, selalu patuh protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Saya sebagai pemandu acara, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di Zoominar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Reza, Dokter Ketut, Bu Servina, terima kasih Sudah. semuanya. Sehat selalu nggih. Oke, Barok. Terima kasih Pak Udah. Terima kasih. Saya izin live ya. Oke. Oke.